Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinfan Najia dengan NIM 431180008. Di sini saya akan memuat review jurnal tentang globalisasi, network, dan isu-isu strategis Asia Pasifik. Pertama-tama, di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah studi kawasan Asia Pasifik, yaitu Ibu Rafika Arsyad yang sudah memberikan tugas ini sehingga saya pribadi bisa menambah skill dan pengalaman. Tak lupa juga saya berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat keselamatan, sehingga saya bisa menyusun review jurnal ini. Baiklah, kita mulai saja review kali ini, yaitu review tentang globalisasi, network, dan isu-isu strategis di Asia Pasifik. Untuk review kali ini, saya ingin membagi beberapa bagian. Yang pertama ada ringkasan jurnal. Nah, di sini kayak semacam latar belakang serta pendahuluan penelitian. Kemudian setelah itu ada metode penelitian yang dipakai pada jurnal tersebut. Dan yang terakhir ada hasil dan pembahasan yang diperoleh di dalam jurnal tersebut. Terus ada critical review jurnal juga. Terus yang terakhir ada kesimpulan. Kemudian kita balik lagi, judul jurnalnya adalah Globalisasi, Network, dan Isu-isu Strategis di Asia Pasifik. Jurnal ini ditulis oleh Bantarto Bandoro. Ya. Penulis jurnal ini adalah Direktur Sarana Ilmiah dan Publikasi dan Chief Editor The Indonesian Quarterly CSIS. Dan ia lahir di Jakarta pada tahun 1954, Indonesia. Kemudian kita masuk ke review, yaitu latar belakang. Latar belakang dari jurnal ini adalah dituliskan bahwa globalisasi bukanlah proses yang bersifat statis, melainkan kelanjutan yang dinamis, mencakup integrasi pasar, negara bangsa, dan teknologi, hingga tingkat yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia sebelumnya, sehingga memungkinkan individu, korporasi, dan negara bangsa saling berinteraksi secara lebih jauh, lebih cepat, dan lebih murah dibandingkan masa-masa sebelumnya. Nah, di satu pihak, perkembangan demikian menciptakan peluang untuk mencapai kemakmuran ekonomi, memperluas kebebasan berpolitik, dan menciptakan perdamaian. Namun di pihak lain, perkembangan itu juga menghasilkan kekuatan yang dapat menyebabkan fragmentasi sosial, terus memunculkan kerawanan, dan menebarkan benih-benih kekerasan dan konflik. Ancaman di era globalisasi ini bukan lagi bersumber dari kegiatan-kegiatan militer seperti perang, terus kunjungan militer gitu. Kemudian berbagai jenis ancaman kini menjadi global sifatnya, dan efek globalisasi sifatnya tidak diskriminatif. Ya. Kemudian dari sini, kawasan Asia Pasifik salah satunya adalah kawasan yang tidak dapat menghindar dari efek globalisasi ini. Jangankan Asia Pasifik, dunia juga terkena dampak dari globalisasi semua. Semua jagat raya ini terkena dampak dari globalisasi. Kemudian metode yang dipakai dalam penelitian ini atau dalam jurnal ini adalah metode kualitatif ya, di mana penulis mengumpulkan data-data yang valid berupa tulisan pengalaman-pengalaman sebelumnya seperti tulisan Anthony Giddens, John Archbold, Robert Cohen, dan lain-lainnya. Kemudian hasil penelitian. Di sini, penulis berhasil melakukan studi atau penemuan gagasannya yang mana telah memberi pembaca pengetahuan terkait tema yang diusung, yaitu globalisasi, network, dan isu-isu di kawasan Asia Pasifik. Serta, penulis berhasil membuat kita waspada akan globalisasi, yang mana telah dijelaskan di awal paragraf, yaitu latar belakang tadi, yang mana intinya globalisasi tidak hanya enaknya saja, tapi ada kerugian, kekacauan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, di sini penulis atau Bantarto Bandoro ini berhasil mendeskripsikan dengan jelas, apalagi penulis mengaitkan dengan kawasan Asia Pasifik, yaitu kawasan yang kita tinggali ini. Critical review. Kita beranjak ke critical review ya. Di jurnal ini cukup rapi ya, cukup teratur, cukup terstruktur juga, pembahasan juga sangat sistematis, tapi ada yang menurut saya kurang, yaitu di bagian abstrak. Nah, di sini mungkin penulis sengaja tidak memberi abstrak, tapi menurut saya akan lebih sempurna lagi jika ada abstrak atau pokok-pokok pembahasan yang mencakup keseluruhan yang disertai dengan kata kunci dan kemudian diperkuat lagi dengan latar belakang. Untuk kesimpulan,
Di sini saya dapat menarik kesimpulan yang mana jurnal ini berisi tentang berbagai fenomena, dampak dari adanya globalisasi yang menyerang di kawasan Asia Pasifik. Dan di jurnal tersebut dituliskan sistem globalisasi dibangun oleh tiga keseimbangan yang tidak jarang saling tumpang tindih dan mempengaruhi satu sama lain. Yaitu yang pertama ada keseimbangan antara Amerika Serikat dengan adidaya tunggal dan entitas lain di luar Amerika Serikat. Amerika Serikat sangat mempengaruhi untuk proses globalisasi ya intinya di sini. Kemudian yang kedua ada keseimbangan antara negara bangsa dan pasar global yang terbentuk oleh jutaan investor yang dapat menggerakkan kekayaan mereka setiap saat tanpa dibatasi oleh aturan hukum dan batas teritorial. Nah, para pelaku pasar ini umumnya terkonsentrasi di pusat-pusat keuangan dunia atau supermarket ya, dan perilaku mereka dapat mempengaruhi kehidupan suatu negara bangsa. Yang ketiga ada keseimbangan antara individu dan aktor negara bangsa. Karena globalisasi telah menghancurkan banyak tembok yang membatasi gerak manusia dan menyatukan dunia melalui jaringan-jaringan atau networks ya. Maka globalisasi pun memberikan kekuatan tambahan kepada individu untuk memengaruhi pasar maupun negara bangsa. Kemudian untuk selanjutnya dan untuk globalisasi di kawasan Asia Pasifik sendiri, globalisasi itu diskriminatif sifatnya seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, kawasan Asia Pasifik adalah salah satu dari berbagai kawasan di dunia yang tidak dapat menghindar dari efek globalisasi. Selain masih menyisakan sisa-sisa perang dingin, khususnya sumber ancaman yang muncul dari bidang militer, kawasan Asia Pasifik ini juga menyaksikan munculnya isu-isu baru yang sangat potensial yang memberi dampak terhadap stabilitas dan keamanan. Isu-isu tersebut termasuk dalam kategori non-tradisional ya. Seperti tadi yang saya sebutkan ada ancaman militer itu termasuk ke dalam isu-isu non-tradisional. Kemudian masalah keamanan non-tradisional akhirnya menjadi isu yang kerap menjadi agenda penting untuk pertemuan-pertemuan internasional. Kemudian masalah keamanan non-tradisional ini bukanlah masalah yang baru. Semula masalah itu hanya merupakan isu lokal yang tidak mendapatkan perhatian publik ya, atau kayak semacam dicuekin gitu. Namun era globalisasi atau perkembangan globalisasi mendorong masalah-masalah tersebut muncul ke permukaan dan bahkan masalah itu diyakini telah menjadi sumber ancaman globalisasi baru. Kira-kira itu review saya untuk jurnal ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.